Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahdi Nur SPDI, guru PAI di SMP Negeri 8 Hulu Sungai Tengah, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPGUN Antasari Banjarmasin. Saat ini saya melakukan praktek uji kinerja materi salat di kelas 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Sudah lah mandi? Sudah. Ada yang kada mandi? Ada. Nah. Kemudian sarapan dulu lah, sarapan. Sudah. Nah, sebelum kita periksa kehadiran, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa di depan. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa ke depan. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Muhammadin wa rasula rabbi zidni warzuqni fahma matika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, persilakan duduk kepada ketua kelas. Nah, kemudian Bapak absen satu persatu. Muhammad Aldi Almadani. Nopan. Aisyah. Haikal. Sakit. Nah, mudah-mudahan yang tidak hadir hari ini karena sakit, kita doakan mudahan sikap sembuh. Amin. Nah, kemudian untuk meningkatkan rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena lagu Indonesia Raya ini adalah merupakan lagu kebangsaan kita, bangsa Indonesia. Nah, kemudian kepada pian bertaan, mohon berdiri. Nah, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap, berdiri tegak. Siap? Ya, silahkan duduk kembali. Nah, tadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu lagu kebangsaan kita Indonesia. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang perintah sholat. Nah, perintah sholat itu tentu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian hari ini kita mempelajari tata cara salat fardu. Nah, salat fardu itu adalah salat yang wajib. Itu dalam bahasa Arab itu fardu, kalau kita bahasa Indonesia adalah wajib. Nah, mengapa salat itu penting? Nah, karena salat itu adalah merupakan tiang agama dan termasuk rukun Islam yang kedua.
Apa hubungannya dengan kehidupan kita? Nah, itu kita untuk menuntun, dituntun untuk supaya kita itu bisa atau mengetahui tata cara sholat sesuai dengan tuntunan. Nah, itu karena ada orang yang melakukan kebaikan itu akan balasannya surga. Kejahatan adalah balasannya itu adalah neraka. Nanti ada penjelasannya yang lebih detail lagi. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik itu mampu menjelaskan pentingnya sholat. Nah, peserta didik itu siapa? Siapa peserta didik? Nah, ya buan siswa, ya buan pian. Nah, itu. Kemudian peserta didik mampu mempraktikkan tata cara sholat sesuai dengan tuntunan. Nah, itu apa gerakannya sholat, bagaimana caranya ruku. Nah, itu nanti akan dijelaskan nantinya. Nah, kemudian definisinya. Salat fardu itu kewajiban ibadah yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim sebagai bagian rukun Islam. Salat ini terdiri dari 5 waktu yang telah ditentukan, yaitu salat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Setiap waktu salat memiliki jumlah rakaat tertentu dan dilakukan menghadap kiblat, yaitu ke Ka'bah di Mekah. Suahlah ke Mekah. Kemudian salat fardu bukan hanya sekedar ritual, tetapi juga merupakan cara seseorang muslim untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Memohon petunjuk, pengampun dan berkah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pelaksanaan salat fardu secara konsisten merupakan perwujudan dan keputusan kepada perintah Allah serta untuk memperkuat iman dan akhlak. Itu adalah definisi salat. Kemudian kita lanjutkan perintahnya. Nah, kemudian itu adalah perintahnya, ada turun ayat. Misalnya ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsai wal munkar. Wa zikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan ketahuilah mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lainnya. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Diingat, ini Quran surah, ini Al-Ankabut, ini surah yang ke-29, ini nomor urut surahnya yang ke-29. Kemudian ayatnya itulah ayat 45. Nah, kemudian kita breaking dulu lah. Nah, dilihat. Pian lihat dan iringi. Semuanya. Nah, ya silahkan duduk kembali. Nah, kita masuki selanjutnya, yaitu sholat fardu. Nah, sholat fardu itu sholat yang wajib. Nah, kemudian apa itu sholat fardu? Sholat fardu adalah sholat wajib 5 kali sehari sebagai perintah langsung dari Allah kepada setiap muslim. Itu baik muslim laki-laki dan muslim
perempuan. Nah, itulah. Kemudian, nah, itu adalah jenis-jenis salat fardu. Nah, kemudian Islam. Karena Nabi itu saat Isra Mi'raj bertemu menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu kita disuruh seharian semalaman itu 50. Seharian semalaman itu 5 rakaat. Amun inya kita seharian semalaman itu 50 rakaat, kada kawal lagi kita begawi apa sarabanya. Nah, jadi kalau nya satu mat tuntong sembahyang pulang, apakah misalnya karena 50 waktu dalam sehari semalam. Tapi yang bagus itu 5, bagus dan Nabi ada 5 rakaat. Itu kita sholat seharian semalaman. Nah, kemudian syarat wajib sholat. Nah, syarat wajib sholat itu yang pertama itu adalah Islam. Kemudian berakal sehat. Nah, kemudian itu balik. Syarat sah sholat. Syaratnya sah ulang sholat. Suci dari hadas dan najis. Itu kira-kira gambar apa itu? Gambar orang wudu. Bolehlah kita wudu tuh pakai air teh. Nah, suci lah air teh tuh. Nah, tapi kadang mensucikan bagi yang lain. Nah, kemudian dari najis. Nah, misalnya pian ada cacak gugur misalnya. Nah, karena itu dihilangkan dahulu lah supaya kita itu suci dari hadas dan najis. Hadas itu ada hadas besar dan hadas kecil. Hadas menutup aurat. Ini kira-kira gambar apa tah? Gambar binian. Nah, binian itu auratnya yang terlihat itu muha dan telapak tangan. Nah, jadi kalau bisa, kalau perempuan itu mukana itu yang apa? Yang satu setel lah, jangan yang separuh-separuh. Nah, itu supaya menghindari apabila Allahu Akbar. Nah, itu terbuka kelihatan siku kan misalnya. Nah, itu betal misalnya kelihatan aurat. Nah, harus menutup aurat. Nah, itu lebih baiknya langsung jaka ibaratnya tuh kayak baju dastar setelan, jangan sepotong. Nah, itu. Nah, kemudian ini gambar apa yang ketiga nih? Gambar bedok. Itu artinya masuk waktu salat apa misalnya? Bapak ulang salat maghrib berapa rakaat? 3. Isya? 4. Subuh? 2. Asar? 4. Zuhur? 4. Nah, Isya? 4. Nah, itu menandakan masuk waktu salat. Nah, kemudian menghadap kiblat ini adalah gambar Baitullah. Nah, jadi menghadap ke kiblat. Pernahlah pian melihat gambar ini selain di sini? Gimana? Nang langsung. Pernahlah. Nah, mudah-mudahan kita pernah melihat yang menghadap langsung. Amin. Nah, bertahan. Nah, sampai di sini pahamlah sudah. Nah, kita lanjutkan. Nah,
Ini adalah rukun salat. Rukun. Bila rukun ini artinya sesuai dengan aturan lah. Nah, jadi rukun salat. Bapak ulang dulu. Rukun salat itu ada 13 perkara. Yang pertama niat. Yang kedua berdiri tegak. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat membaca Fatihah. Yang kelima yang keenam, yang ketujuh, yang delapan, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, coba Bapak minta ulang tuh yang ya pian. Nggih. Iya, mantap. Beri tepuk tangan dulu. Iya. Nah, berarti sudah ada yang mewakili, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Nah, kemudian niat. Niat itu semuanya diawali dengan niat. Niat itu anaknya di mana, ya? Niatnya anaknya di mana? Hah? Di hati. Salam itu dah menengok ke kanan, menoleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nangaran tertib itu apa ya kira-kira? Dah, Bapak tanya satu-satu loh. Nangaran tertib itu kayak apa? Namanya tertib itu betul. Yang hanya berurutan. Kada boleh tak paling-paling. Misalnya takbir hulu, takbir. Mbak takbir hanya niat. Kemudian hanya salam, hanya sujud. Nah, itu kada boleh. Artinya nang saat tertib itu mulai dari awal yang ini sampai akhir. Nang mana sampai terakhirnya? Satu, udah yang ini selesai sini, yang ini selesai tak sini, ini selesai sini, ini selesai sini, sini, langsung urutannya ke sini, kemudian sini, sini sampai terakhir. Itu namanya berurutan. Jangan sampai tasulait tahulah. Artinya betul, misalnya nomor 1, 3, 2, jangan langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sampai kita 13 itu adalah rukun salat. Bapak tanya lagi, nah sekali lagi, rukun salat itu ada berapa? Yang pertama, yang kedua, 3, keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, berarti paham ya? Tepuk tangan dulu. Nah, iya, sip. Jangan menyauti seorang misalnya assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam. Jangan lah, itu jangan. Nah,
Kemudian menandakan sholat itu selesai. Pahamlah kira-kira? Nah, kemudian kita ini membuat project. Nah, itu sesuai dengan duduk ini masing-masing kelompoknya. Nah, kemudian mengapa memahami tata cara itu sangat ya sholat yang benar dan bagaimana cara menyampaikan kepada orang lain melalui poster edukatif. Nah, kayaknya ini ya nang pian ulah nih gina. Nah, ditempel kayaknya di karton kayaknya lah. Ini Bapak sediakan kayaknya. Nah, itu kenapa kita memahami sholat itu penting? Nah, itu termasuk tadi rukun Islam yang kedua. Kemudian sholat itu merupakan tiang agama. Nah, itu membuat poster. Nah, pian lah, ini ditikap. Nah, paham lah? Nah, ini panduan sholat. Contohnya niat. Ini apa ini isinya tadi keterangannya? Nah, ini tulis sini lah. Nah, Bapak bagikan dulu nih. Nah, kemudian Bapak jelaskan. Pian itu tempel nantinya ini seperti kertas dipotong-potong. Nah, dipotong. Nantinya yang gambar Bapak bagikan itu ditempel di sini. Nah, tuh. Sudah selesai semuanya? Nah, kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah? Sudah? Iya, alhamdulillah. Beri tepuk tangan dulu kita semuanya, sudah selesai. Nah, baiklah. Karena sudah selesai. Nah, karena sudah selesai, saatnya kita membacakan hasil yang pian kerjakan. Kalau kawannya maju ke depan, kalian lihat ke depan, perhatikan kawannya menjelaskan. Itu nantinya satu kelompok kita persilahkan untuk kelompok 1 maju ke depan untuk membacakan yang hasil yang pian kerjakan. Silahkan kelompok 1 maju ke depan. Silakan. Nggih, semuanya berjejer sini 1. Perhatikan kawan-kawan yang lainnya. Belum masih. Nah, silahkan perhatikan. Nah, silahkan perhatikan kawan yang lain, silahkan dibacakan. Ya, baca. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan gerakan sholat. Yang pertama ada niat. Berniat di dalam hati sebelum melakukan atau melaksanakan sholat. Ini merupakan menandakan sholat akan dilaksanakan. Yang kedua, takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan dan membaca Allahu Akbar. Membacanya bersamaan dengan niat. Terus. Yang ketiga, membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah merupakan rukun sholat yang wajib. Yang keempat, membungkukkan badan, meratakan pinggang dan bahu sejajar. Telapak tangan menyentuh lutut dengan lafaz Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih sebanyak 3 kali. Yang lain sambil diperhatikan. Tidak adalah bangkit dari ruku dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Dan yang keenam, bersujud dengan dahi, hidung, dan telapak tangan bersentuhan langsung dengan tempat sujud.
Membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, duduk antara dua sujud dengan iftirosh. Kaki kanan dan kaki kiri diduduki. Dengan membaca Allahumma ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang kedelapan, tasyahud awal. Tasyahud awal menegakkan jari telunjuk ke depan sambil membaca tasyahud dan membaca salawat atas Nabi. Tasyahud akhir membaca salawat atas keluarga Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim dengan tawarruk. Yang kesembilan, yang terakhir, salam. Menoleh ke kanan dan ke kiri sambil membaca Assalamualaikum warahmatullah, dan yang terakhir tertib atau berurutan. Ya, beri tepuk tangan untuk kita. Ya. Nah, jadi itulah hasil presentasi dari kelompok 1. Untuk kelompok 1 dipersilakan duduk kembali ke tempatnya. Selanjutnya kelompok 2 dipersilahkan maju ke depan. Ini Bapak pinjam. Silakan berjejer seperti kelompok 1 tadi. Cepat. Sini. Sini kelompoknya. Cepat, Pian sini. Sini. Terus siapa yang membacakan? Baca, Pian. Pian baca. Baca. Pian ikuti, Pian arah kamu sini. Sini. Nah, kayak kelompok 1 tadi. Terus silahkan baca Pian sesuai olahan Pian. Terus Kami dari kelompok 2 akan membacakan gerakan sholat. 1. Niat. Niat dalam hati untuk melaksanakan sholat yang dituju seperti subuh, zuhur, dan lain-lain. ya. Kedua, takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Ini menandakan sholat dimulai. Ketiga, membaca Al-Fatihah. Berdiri tegak dan membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat, diikuti dengan surah-surah pendek pada rakaat pertama dan kedua. Keempat, rukuk. Membukukan badan dengan punggung lurus dan tangan di lutut, membaca Yang lain tolong diperhatikan. selama 3 kali. Kelima, takbiratul ihram. Berdiri tegak setelah rukuk sambil mengucapkan Rabbana lakal hamdu sebanyak 3 kali. 1 kali. Keenam, sujud. Sujud dengan hidung, tangan, mulut di tempat sujud sambil membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi sebanyak 3 kali. 7. Iktidal. Duduk dengan kaki kanan menindih kaki kiri sambil membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8. Tahiyat akhir. Duduk di antara dua sujud dengan tangan sebelah tangan menunjuk kiblat sambil membaca Iya, terus 9. Salam. Menengok ke kanan dan ke kiri sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan menandakan bahwa sholat telah selesai. iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Iya. Dipersilakan duduk kembali untuk kelompok 2. Nah, kemudian dipersilakan lagi untuk kelompok 3 untuk membacakan hasil yang dikerjakan. Silakan. Berjejer. Siapa yang membaca? Pian yang membaca. Pian membaca. Nah, Pian sebelah sini. Pian sebelah sini. Nah. Sebelah sana. Nah, ya baca. Baca. 1. Niat di dalam hati untuk melaksanakan sholat yang dituju. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 2. Takbiratul ihram. Ini menandakan dimulainya sholat. 3. Membaca Al-Fatihah. Berdiri tegak dan membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat. 4. Ruku. Membungkukkan dengan punggung lurus dan tegak di lutut. 5. Iktidal. Berdiri tegak setelah ruku.
6. Sujud bersujud dengan dahi, kepala, telapak tangan, lutut, dan ujung kaki menyentuh lantai. 7. Duduk antara dua sujud, duduk dengan posisi kaki kanan menduduki kaki kiri. 8. Tasahud akhir menandakan salat mau berakhir. 9. Membaca salam menandakan salat berakhir. Iya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, silahkan duduk kembali. Dan terakhir untuk kelompok 4, silahkan maju ke depan. Ya, terus. Pian ikuti terus. Ini hasil Pian, bacakan saja sesuai dengan kata Bapak. Terus bacakan. Ulun apa? Oke. Baca. Silahkan mulai. 1. Niat salat adalah tekad untuk melaksanakan ibadah salat dengan ikhlas kepada Allah. 2. Takbir, tanda akan dimulainya salat. 3. Membaca surah Al-Fatihah. 4. Rukuk, membungkukkan badan dan meluruskan punggung. 4. Ikhtidal, berdiri setelah rukuk. Sujud dengan semua jari kaki menghadap kiblat. 7. Duduk antara dua sujud. 8. Membaca tahiyat akhir. 9. Salam dan menandakan bahwa akhirnya salat. Iya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Silahkan duduk. Nah, karena presentasinya sudah selesai, nah saatnya itu Bapak untuk menilai. Nah, penilaian. Nah, hasilnya semuanya alhamdulillah bisa. Tidak ada di sini yang tidak baik, pasti semuanya baik. Nah, tapi ada yang sesuai dengan kehendak Bapak dan juga, tapi itu juga ada nilainya. Ada mungkin Bapak ada menilai apapun hasilnya. Nah, kita lihat. Karena tadi kelompok 1, 2, 3, dan 4, maka sesuai dengan kelompoknya Bapak nilai. Yang pertama tadi kelompoknya maju kelompok berapa? Kelompok 1. Nah, kita lihat. Nah, ini hasil posternya. Alhamdulillah bagus. Nah, beri tepuk tangan dulu. Nah, ini bagus. Nah, tapi semuanya kada sempurna, kita pasti ada kesalahannya. Nah, tapi ini alangkah baiknya di sini dengan tulisan tangan juga lah. Nah, tapi ini sudah bagus. Nah, ini Bapak beri nilai ini 90. Yang beri tangan. Nah, kemudian yang selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 2. Kita lihat kelompok 2. Nah, ini kelompok 2. Nah, ini juga bagus. Cuma ini terlalu melebar ke samping. Nah, sehingga ini juga bagus. Artinya ada gaya kreatifnya. Nah, setiap orang punya kreatif beda-beda. Nah, ini juga bagus, ini bagus. Ini kelompok 2. Nah, ini juga bagus. Tulisannya nampak lengkap. Nah, ini Bapak beri nilai ini 80. Iya, kita tangan dulu. Nah.
Kemudian selanjutnya itu kelompok berapa yang maju? Iya. Ya, iya. Nah, ini kelompok 3 ini juga bagus. Nah, silakan lihat tampak, lihat kan, perlihat semuanya, lihat ke depan. Nah, ini bagus, cuman ini yang apa judulnya gerakan salat ini di samping sejajar dengan nomor 1. Seharusnya ini ada di atas sini, kemudian diturunkan semuanya. Ini bagus, tidak ada yang melebar ke kiri ataupun ke kanan. Nah, tapi ini juga Bapak beri nilai ini 85. Nah, iya. Kemudian yang terakhir itu kelompok berapa? Nah, ini kelompok 4. Nah, kelompok 4 ini sudah memenuhi syarat. Seperti gerakannya, ini tidak melebar ke kanan dan ke kiri. Cuman ini sudah lengkap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma keterangannya terlalu sedikit. Nah, pada kelompok-kelompok yang lain. Nah, seharusnya ini satu sama lain itu kolaborasi. Nah, ini Bapak beri nilai 75. Betul kan? Iya. Nah, jadi di sini bukannya tak cari kemenangan, lo kebanyakan angka kada. Cuma sini hasil yang pian nanti lain kali diperbaiki lagi. Nah, itulah. Nah, kita ini sudah kelompok. Nah, Bapak tanya nih. Bagaimana perasaan pian setelah pembelajaran Bapak yang Nah, jadi kita simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita simpulkan, adakah yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Apa kira-kira kesimpulannya? Silakan. Salat merupakan tiang agama. Beri tepuk tangan dulu. Iya. Kemudian apa lagi? Bisa terus? Salat adalah kewajiban bagi setiap umat muslim. Iya, dan termasuk rukun Islam yang kedua. Iya juga betul. Ya, beri tepuk tangan. Iya. Nah, itulah kesimpulannya. Artinya sholat itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, balik dan berakal. Dan juga sholat itu merupakan tiang agama dan termasuk rukun Islam yang kedua. Nah, kita refleksikan dulu. Nah, Bapak tanya nih. Nah, per kelompok. Nah, untuk kelompok 1, bagaimana perasaannya setelah belajar tadi? Sangat senang. Sangat Senang. senang. Apa lagi? Apa lagi? Sangat seru. Sangat seru. Apa lagi? Nah, itu kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2? Rame. Apa lagi? Seru. Ya, kelompok 3. Sangat senang dan sangat Bahagia. Ya, sangat senang dan sangat bahagia. Perasaannya bagaimana, Pian? sedikit ngantuk. Sedikit ngantuk. Padahal tadi kita senang sudah. Tadi jam berapa tidurnya? Jam 1. Wah, pantas. Terus, bagaimana perasaannya? Senang. Apalagi? Senang, seronok, rame, banyak. Rame, banyak pengalaman. Iya, alhamdulillah. Iya, beri tepuk tangan dulu. Iya. Berarti diam dulu. Berarti apa yang Bapak sampaikan ini sudah Pian paham. Nah, kemudian untuk sebelum Bapak mempelajari
menutup acara ini, pembelajaran ini. Nah, kita minggu depan itu hari ini tentang salat, kemudian minggu depannya itu adalah bacaan apa namanya yang surah pendek lah. Tadi sudah tata cara salat. Nah, kemudian minggu berikutnya itu pembelajaran surah pendek lah. Nah, itu. Nah, jadi sebelum Bapak tutup, nah, itu kita tutup acara ini pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.